Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para asatizah dan saya muliakan para hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan. Allah taala masih berikan kita umur yang panjang. Mudah-mudahan dengan adanya kenikmatan yang Allah taala berikan pada malam ini kepada kita semua, kita dapat meningkatkan keimanan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita daripada zaman jahiliyah sehingga kita dapat merasakan manisnya iman dan Islam. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau bab kata bahasa Melayu dia tak kenal maka tak sayang. Jadi memang tuan-tuan puan-puan sekalian, sudah jadual tetap pun kadang-kadang sebut nama ustaz salah tuan-tuan puan-puan sekalian. Kadang-kadang tulisannya pun salah tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi ismi nama ustaz Septian Riyandi bin Aswendi. Wa amajitu, saya berasal daripada Indonesia. Jadi masuk tahun 2008 akhir tepatnya ke Malaysia ini, dijemput oleh Ustaz Azrul Hakim bin Suradi untuk mengajar bahasa Arab di Mahatafis beliau. Kemudian singkat ceritanya 3 tahun saat mengajar di sini, alhamdulillah kerja di sini, ladang dakwah di sini, dan alhamdulillah juga Allah taala takdirkan jodoh pun ada di sini tuan-tuan puan-puan sekalian, alhamdulillah. Kemudian tepatnya 7 bulan lepas Ustaz berbincang dengan sahabat-sahabat Ustaz bahwasanya Ustaz nak mendirikan Mahatafis sendiri. Yang mana tahfiz Ustaz ni intinya tahfiz Arabic Al-Gontori yang bertapak di Puncak Alam, sudah buka daripada bulan April. Jadi terima kasihlah tu pemberian ekonnya untuk tahfiz Ustaz ya. Saya selapan yang ada, alhamdulillah. Alhamdulillah dalam 4 bulan ni 2 bulannya anak-anak sudah cakap bahasa Arab dah tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi kalau pergi sana ke tahfiz Ustaz jangan aneh. Ya, kalau budak-budak cakap anak aku lunasi Ustaz, la ba'sah, dicampur-campur bahasanya. Ada nasinya. Yang lucunya lagi Ustaz, anak sa'bul di dalam bilik air Ustaz. Jadi campur-campur. Jadi dengan dicampur-campur tadi tuan-tuan puan-puan sekalian, hari ini dia belajar bahasa Arab satu vocabulary, satu mufradat. Hari itu juga mereka diharamkan untuk cakap Melayu, bahasa yang sudah kita sampaikan. Itu teknik belajar kita. Jadi sebenarnya saya selapan pun boleh diwujudkan. Masuk surah saya selapan semuanya haram cakap Melayu tuan-tuan puan-puan sekalian ya. Yang cakap Melayu kena rotan tuan-tuan puan-puan sekalian insyaallah. Alhamdulillah dalam beberapa bulan ni pelajar kita sudah masuk ke 15, sudah kita hantar pergi ke Gontor 5 orang. Jadi di asrama tu tinggal 10 orang tuan-tuan puan-puan sekalian, insyaallah kita akan mulakan pemasukan bulan Januari ini telah dibuka. Jadi siapa kalau ada anak, ada cucu, ada saudara mara, bolehlah didaftarkan tempat kita insyaallah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini, kalau kita tak jumpa lagi di sini pun kita jumpa di mana-mana tuan-tuan puan-puan sekalian. Afsus salam bainana, ya, sebarkan salam di antara kita. Mudah-mudahan dengan salamnya tadi terjalin silaturahim kita tuan-tuan puan-puan sekalian insyaallah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau kita lihat sekarang banyak umat manusia atau umat Islam khususnya menaruh rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala hanya pada bulan-bulan dan masa-masa tertentu sahaja. Contohnya di bulan Ramadan, contohnya nak masuk raya, apalagi nih masuk yang namanya hari raya haji atau disebut dengan hari raya Aidil Adha atau disebut dengan bahasa Melayunya hari raya Korban. Mulai manusia berbondong-bondong meningkatkan keimanan ketakwaannya di sisi Allah taala. Mungkin yang tak pernah datang surau datang surau. Buktinya bila mana tengok solat hari raya ramai tuan-tuan puan-puan sekalian. Tapi kalau kita tengok pada bulan-bulan biasa umat Islam sepi tuan-tuan puan-puan sekalian.
Kenapa? Karena dalam sanubari hati mereka, rasa kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala hanya pada bulan-bulan dan masa-masa tertentu sahaja. Padahal kalau kita simak daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis qudsi, nak tengok betapa cintanya, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Jangankan setiap jam, setiap kerlipan mata, setiap degupan jantung kita, Allah senantiasa ingin mencurahkan rahmatnya kepada hamba-Nya. Kita buat salah di malam hari, minta ampun sama Allah Ta'ala, ampuni. Kita dalam keadaan telanjang, tak ada bekalan nak dibawa nanti di yaumul qiyamah, hanya selai kain kafan, Allah Ta'ala bagi kita satu pakaian. Pakaian apa dia? Pakaian takwa, tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hambaku, telah aku haramkan terhadap diriku sifat zalim, maka aku jadikan sifat zalim tadi haram di antara kamu, maka kamu jangan saling menzalimi. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat zalim, tuan-tuan puan-puan sekalian, sudah lama ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditukar dengan umat yang lainnya. Kalau Allah Ta'ala memiliki sifat zalim, banyak manusia melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah ini, melakukan kezaliman, melakukan rasuah, penganiayaan dan lain sebagainya, langsung on the spot, on the time, Allah Ta'ala berikan azab kepada mereka. Tapi karena Allah Ta'ala haramkan, berjanji kepada kita semua, telah aku haramkan sifat zalim kepada diriku, dan aku jadikan sifat zalim tadi haram di antara kamu, maka kamu jangan saling menzalimi. Itu bukti kasih sayang Allah Ta'ala yang pertama. Lalu yang kedua, ya ibadi, kullukum dhal illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kamu dalam keadaan sesat. Ini kita semua banyak yang dalam keadaan sesat, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kecuali orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fastahduni ahdikum, maka mintalah kepada aku petunjuk tadi, aku akan memberikan kamu petunjuk. Kita kadang-kadang manusia bertanya, kenapa belum sholat berjamaah, belum dapat hidayah Ustaz? Kenapa belum pergi haji padahal uang sudah banyak, belum dapat hidayah Ustaz? Asik-asik hujah kita belum dapat hidayah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Para Allah Ta'ala sudah sebut, kamu dalam keadaan sesat, illa man hadaitu fastahduni, minta sama Allah Ta'ala petunjuk, tapi jangan hanya meminta, ya Allah berikan aku hidayahmu ya Allah. Oh, hidayah udah ada depan mata kita. Apa dia? Al-Quran wa sunnatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, kamu dalam keadaan lapar. Ini kita semua dalam keadaan lapar. Ada di sini di antara kita, tuan-tuan puan-puan sekalian, dapat menggantikan rizki daripada Allah Ta'ala? Tak ada. Nabi Sulaiman pun, tuan-tuan puan-puan sekalian, minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, bagi aku satu masa, aku akan gantikan segala nikmat yang Engkau berikan pada hari ini. Ganti itu. Dikumpulkan makanan banyak-banyak, tuan-tuan puan-puan sekalian, bagi kemakan semut. Padahal semut tadi dia dibagi makan banyak dah. Apa kata semut? Wahai Sulaiman, aku masih dalam keadaan lapar. Tengok tuan-tuan puan-puan sekalian, kita dalam keadaan lapar, kita dalam tak ada punya apa-apa, tuan-tuan puan-puan sekalian, minta kepada aku tadi nikmat tadi, aku akan memberikannya. Itu yang ketiga. Tapi kadang-kadang manusia enggan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, ya ibadi, kullukum ar illa man kasautu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kamu dalam keadaan telanjang. Kita semua dalam keadaan telanjang. Kita aja sekarang daripada segi mata, zahir kita pakai jubah, kita pakai kopiah, kita pakai kain pelikat. Sebenarnya di mata Allah Subhanahu wa taala kita masih dalam keadaan telanjang. Illa man kasautuhu. Kecuali orang-orang yang telah aku berikan pakaian. Pakaian apa ini maksudkan oleh Allah Ta'ala di sini? Libasut taqwa, tuan-tuan puan-puan sekalian. Itu bila kita mati, tuan-tuan puan-puan sekalian, jubah ditinggalkan,
Kalau kita dulu kebiasaan pakai apa namanya, jubah daripada emas dan lain sebagainya, pakai singgasana raja, masuk dalam kubur cuma satu pakaian yang kita gunakan untuk menghadap kepada Allah Ta'ala akan menyelamatkan kita daripada azab kubur, yaitu libasut taqwa. Tidak dapat diwarisi, tidak dapat diperjualbelikan, bahkan tidak ada yang menjualnya, tuan-tuan puan-puan sekalian. Itu yang keempat, bukti kasih sayang Allah Ta'ala. Lalu tuan-tuan puan-puan sekalian yang terakhir, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiruz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kamu melakukan kesalahan di malam hari, melakukan kesalahan di pagi hari, di tengah hari, di petang hari, 24 jam, 24 hours, manusia tidak pernah luput daripada dosa dan dusta, lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Allah Ta'ala sayang dengan kita, wa ana aghfiruz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Akulah yang akan memaafkan segala dosa-dosa kamu semuanya, maka mintalah ampunan kepada aku akan mengampuninya. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, hadis yang Ustaz bacakan tadi sekedar mukaddimah sebagai renungan sebelum kita masuk tajuk kita pada malam ini. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kita termasuk golongan orang-orang yang cinta kepada Allah pada bulan-bulan tertentu, pada masa-masa tertentu sahaja, atau setiap hari kita, setiap selagi nyawa kita masih ada di kandung badan, kita mau berjuang bahkan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, insyaallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ustaz menwasiatkan diri Ustaz sendiri. Insyaallah tajuk kita pada malam ini yaitu dua perkara yang sangat utama dalam kehidupan manusia. Selama ini manusia banyak yang mengatakan harta segala-galanya. Sekarang ni banyak manusia menganggap jabatan, kerjaya dia yang sukses, berjaya, tempat tinggal yang mewah, kereta yang mantap dan lain sebagainya, atau disebut dengan 4 T, harta, tahta, kereta, wanita, semuanya yang mereka cintai itu segala-galanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara, la syai'a afdalu minhuma, tidak ada satu perkara pun yang lebih utama daripada kedua-duanya. Yang pertama adalah al-imanu billah wa naf'u lil muslimin, iman kepada Allah dan bermanfaat bagi umat Islam, jiwa, masa, kerjayanya, rumahnya, anaknya, istrinya, semua yang dia miliki bermanfaat khususnya bagi umat Islam yang ada di dunia ini. Kita bahas yang pertama, tuan-tuan puan-puan sekalian, al-imanu billah. Banyak sekarang orang ni hanya mengikrarkan saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang kaki arak pun sebut dia beriman kepada Allah. Orang yang duk dengar salawat pun, tuan-tuan puan-puan sekalian, bak katanya ya, di mana di Perak ada dia pergi Perak, dia pergi, orang tu pindah Penang dia pun pergi Penang. Tuan-tuan nak dengar salawat tadi, tuan-tuan puan-puan sekalian, mereka pun mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya di sini, banyak orang yang tidak menyelami, merenungi makna iman itu sebenarnya. Mana iman daripada segi bahasa ada 3 tingkatan. Yang pertama al-yaqinu bil qalbi. Banyak sekarang kita hanya sekedar takrir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya berjanji, hanya boleh berjanji di hadapan Allah Ta'ala, tapi makna iman yang pertama belum dia lakukan. Apa dia? Al-yaqinu bil qalbi, yakin dalam hati mereka masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan-tuan puan-puan sekalian, nak bukti manusia banyak hilang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok berapa ramai manusia umat Islam yang berani berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala sudah jelas-jelas dalam ayat suci Al-Qur'an menjelaskan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah Ta'ala tanya gitu. Allah Ta'ala tanya, hal adullukum, wahai manusia, wahai Muhammad, adullukum ala tijaratin, apakah kamu mau aku bagi tahu satu perniagaan yang mana perniagaan ini dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Apa dia? Tu'minuna billahi wa rasulih
wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta, dengan jiwa. Tapi berapa ramai manusia kalau hati sudah tidak yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita nak meneruskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena intinya pada hati. Kata Ibnu Katsir rahimallahu taala mengatakan, berbicara tentang hati, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan puan-puan sekalian, kenapa bermula daripada hati? Itu kalau Ustaz boleh katakan, orang yang Islam keturunan dengan Islam yang mu'alaf, tuan-tuan sekalian, contohnya daripada Kristian masuk ke dalam agama Islam, biasanya keimanannya lebih hebat dibandingkan Islam yang keturunan. Kenapa Ustaz berani bertaruh mengatakan seperti itu? Kita tengok orang Kristian nak masuk agama kepada agama Islam, nak berpindah agamanya, pertama-tama dia yakinkan hati dia dulu. Dia cari tahu, kenapa saya mesti menyembah Allah, kenapa saya mesti berpindah agama kepada agama Islam, bagaimana akhlak seorang muslim dan lain sebagainya, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kenapa tuan-tuan puan-puan sekalian? Ibnu Katsir mengatakan, al-ainu la tanzuru illa bi amrin minal qalb, wal lisanu la yatakallamu illa bi amrin minal qalb. Mata tak akan dapat melihat kecuali dengan perintah daripada hati. Ini Ustaz sekarang tengok ke depan, karena perintah hati Ustaz nak tengok ke depan. Ustaz tengok ke kanan, nak tengok tuan-tuan puan-puan sekalian, karena hati Ustaz menggerakkan ke kanan. Itu mata tidak dapat melihat kecuali perintah daripada hati. Begitu juga dengan lisan. Dan mulut tidak akan dapat berbicara kecuali perintah daripada hati. Jadi intinya tuan-tuan puan-puan sekalian, al-imanu billah yang pertama-tama mesti kita yakin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok sekarang, kenapa manusia enggan berkorban di jalan Allah taala? Karena mereka terlalu cinta dunia. Penyebab manusia enggan berkorban di jalan Allah taala, hilang rasa cintanya, rasa keyakinan dalam hati mereka, karena yang pertama mereka terlalu cinta dunia. Dunia letak dalam hati tuan-tuan puan-puan sekalian. Apa sih isi dunia tuan-tuan puan-puan sekalian? Allah Ta'ala berfirman, Kul in kana aba'akum, bapak-bapakmu, anak-anakmu, istrimu. Sebenarnya istri-istrimu, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Dua kali, istri-istrimu. Jangan marah, bergurau, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Istri-istrimu, saudara-saudaramu, keluarga-keluargamu, perniagaan yang kamu takut akan kebengkrapannya, harta yang selama ini kamu usahakan, lalu kerja yang selama ini kamu jaga, tempat tinggal yang kamu ridho tinggal di dalamnya, lebih kamu cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, dan menghalangi kamu berjuang di jalan Allah Ta'ala. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Tengok tuan-tuan puan-puan sekalian, bermula dari mana? Hati, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi yang pertama, al-yakinu bil qalbi, yakin di dalam hati. Tapi kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan puan-puan sekalian, nak menengok nih keyakinan orang kepada Allah Ta'ala, anak sendiri pun dikorbankan di jalan Allah Ta'ala, tuan-tuan puan-puan sekalian. Padahal itu tuan-tuan puan-puan sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam itu anak satu-satunya. Udah lama dia tak punya anak, minta sama Allah Ta'ala, Rabbi habli minas solihin. Allah Ta'ala kabulkan, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka bagilah kabar gembira kepada Ibrahim bahwasanya aku akan memberikan dia seorang anak yang molek, katanya. Kemudian bila mana melahirkan, Hajar melahirkan seorang anak lelaki diberi nama Ismail alaihissalam. Pula berpisah pula bertahun-tahun. Sekali jumpa tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah Ta'ala masuk dalam mimpi Nabi Ibrahim, wa Ibrahim tunaikanlah nazarmu. Ketika mana sa'yi dengan Nabi Ismail, falamma balagha ma'u as-sa'ya qala inni ara fil manam anni azbahuka fangzur madza tara. Dia berbicara pula pada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku tengok dalam tidurku, dalam mimpiku, sesungguhnya aku menyembelihmu. Fangzur maza taro, apa pendapatmu wahai Ismail alaihissalam? Kemudian apa jawaban daripada anaknya? Nak tengok keyakinan hati seseorang dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan puan-puan sekalian. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tengok tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi kalau manusia keimanan kepada Allah Ta'alanya sudah diwujudkan dengan hati yang mantap, seyakin-yakinnya kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan puan-puan sekalian, baru makna iman yang kedua keluar daripada mulutnya. Apa dia? At-taqriru bil lisan, dengan mengucapkan
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi sekarang dibalik, orang lebih takrir bil lisan dulu, baru yakin dalam hati, baru al-af'al bil arkan. Macam mana seseorang tadi boleh mengucap kalimat syahadat tapi dalam hatinya tak yakin lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini kan sama saja dengan orang-orang yang munafik, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Orang munafik di luar sana, kalau kita kata dia beriman pada Allah, beriman, tapi selalu berkorban di jalan Allah Ta'ala, selalu menegarkan siar-siar Islam, dia tak nak, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Malah yang adu, dia nak hancurkan Islam, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Itu yang kedua, iqrar bil lisan, yaitu mengucapkan dengan lisan, menunjukkan kepada Allah Ta'ala keimanan tadi, baru dengan lisannya. Lalu yang ketiga, tingkatan iman yang paling tinggi, al-af'alu bil arkan, mengerjakan segala rukun-rukunnya, mengerjakan segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, 6 tahun Ustaz mengajar di Tahfiz, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Sebenarnya yang menjadikan umat Islam sekarang ini dihinakan di mata umat-umat yang lainnya satu perkara saja. Bukan karena ini kita banyak yang bodoh akan agama, tak. Banyak orang pandai di luar sana, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Mungkin tuan-tuan, puan-puan ada yang lebih pandai yang duduk di sini lebih pandai daripada ustaz, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Tapi apa yang membuat umat Islam keimanannya dihinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan manusia, umat Islam sekarang ini akhlaknya sudah tiada, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Itu apakah kita disebut beriman? Kita tengok sekarang nih, satu-satunya umat, satu-satunya agama yang mudah dipecah belahkan, siapa dia? Islam. Di mana orang Yahudi, orang Kristen, umat-umat yang lainnya bersatu padu untuk menghancurkan Islam, kita pula Islam sendiri menghancurkan diri kita masing-masing, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Beza pendapat sikit bergaduh, beza pendapat sikit bergaduh. Ini ada tahlil, sana tak ada tahlil, ada zikir, tak ada zikir, berpolak-poranda di antara kita. Tapi kenapa kita ketika mana kita menunaikan ibadah haji tak ada yang sibuk, tuan-tuan, puan-puan sekalian? Bila mana kita di sini, tuan-tuan, puan-puan sekalian, ada yang bertakbir Allahu Akbar, ada yang baca zikir, yang tak nak baca zikir pun sibuk. Ini Wahabi katanya nih, apa nih bid'ah lain sebagainya. Tapi bila mana, tuan-tuan, puan-puan sekalian, pergi ibadah haji, kita tengok orang, ada yang solat, tuan-tuan, air mineral dia jalan, dia kutip, tuan-tuan, dia balik solat balik, tuan-tuan, puan-puan. Ada kita menyibuk, tuan-tuan sekalian? Tak. Kenapa? Ikhtilaf tadi dijadikan rahmat. Itu akhlak seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, tuan-tuan, puan-puan sekalian, jangan sampai kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditimpakan 3 bala oleh Allah taala. Kenapa, tuan-tuan, puan-puan sekalian? Karena ini sekarang kita nih mendengar nasihat, mendengarkan ucapan, bukan tengok apa yang dibicarakan, tapi kita tengok siapa yang berbicara. Kalau yang berbicaranya Perdana Menteri didengar. Kalau yang bicara rakyat biasa tak ada yang dengar, tuan-tuan sekalian. Kalau yang bicaranya orang kaya kita dengar. Kalau yang bicaranya orang miskin tak ada yang dengar, tuan-tuan sekalian. Kenapa, tuan-tuan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena akhlak manusia, al-af'alu bil arkan tadi, mengerjakan, sudah tiada dalam diri kita masing-masing, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Jadi jangan sampai kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditimpakan 3 bala. Sebelum saya bacakan hadis ni, wallahi Ustaz sendiri sudah merasakannya, tuan-tuan sekalian. Kita tengok di luar sana, bahkan diri kita sendiri merasakan, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Apa Nabi sebut? Sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman, satu masa atas umatku, di mana umatku ketika itu yafiruna minal ulama wal fuqaha, di mana ketika itu umatku menjauhi para ulama, mencaci maki para ulama, tak nak dengar nasihat para ulama, dan jauh daripada para fayabtalihimullahu bisalasi baliyat, maka ketika itu umatku akan ditimpa 3 bala. Bala yang pertama yang Allah Ta'ala timpakan, yusallituhum alaihim sultanan zalima, mereka akan dipimpin dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang pertama. Lalu yang kedua, yarfa'ul barakata min kasbihim, akan diangkat keberkatan rizkinya daripada hidupnya. Itu yang kedua.
Jadi kalau kita lihat sekarang, orang sudah jadi menteri nak lebih tinggi lagi. Orang punya uang juta-juta ringgit, pam petrol di mana-mana, tuan-tuan sekalian, nak lagi harta yang tambah. Bingung tuan-tuan puan-puan sekalian, nak dibawa kemana harta tadi? Kenapa? Tanda-tanda keberkatan rizki kalau sudah diangkat, jangankan 1 ringgit, dibagi 10 bilion pun tidak akan pernah cukup tuan-tuan puan-puan sekalian. Kenapa? Karena kita jauh daripada para ulama dan fuqaha. Lalu yang ketiga, yang berkaitan dengan tajuk kita, yakhrujuna min hadhihi dunya bighairi iman. Keluar meninggalkan dunia ini tanpa ada iman di dalam sanubari mereka. Sedangkan Abu Bakar sudah berkata dalam perkataannya, man dakhala qabran bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa ada bekalan, iman dah tak ada, rasa takwa dah tak ada, amal soleh pun tak ada. Apa yang kita bawa tak ada bekalan. Faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Seakan-akan orang yang mati seperti ini, dia merentasi lautan yang luas, yang lebar dan dalam tanpa menggunakan kapal, tuan-tuan. Laut depan mata kita tak guna kapal, kita tak guna alat bantuan, baru berenang sekejap ke tengah lautan, tuan-tuan sekalian, kita dah mati terbenam dah, tuan-tuan sekalian. Ini ibarat orang yang mati tanpa ada bekalan yang dia bawa. Kenapa intinya? Karena manusia tadi jauh daripada para ulama dan fuqaha. Kita tengok tuan-tuan puan-puan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya sekarang ini nak mengekalkan keimanan dalam hati kita masing-masing, tuan-tuan puan-puan sekalian. Cara yang pertama, mudah-mudah susah sebenarnya. Mudah bagi orang yang mau melakukan, susah bagi orang-orang yang tak mau melakukannya, tuan-tuan sekalian. Apa Nabi sebut? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah kamu duduk dengan para ulama, wastima'i kalamil hukama, dengar perkataan daripada orang-orang yang bijaksana. Kenapa mesti kita duduk dengan para ulama? Kita mesti mendengarkan nasihat orang-orang yang bijaksana, yang mana di dalamnya ada kebaikan, tuan-tuan puan-puan sekalian, tanpa melihat siapa dia. Tanpa melihat siapa dia. Walaupun berbeza fikrah dengan kita. Kenapa tuan-tuan puan-puan sekalian? Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya keilmuan, tuan-tuan puan-puan sekalian. Itu tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi unzur ma qala wala tangzur man qala. Tengok apa yang dibicarakan, jangan tengok siapa yang bicara. Itu kalau kita sudah tengok siapa yang bicara, rusak hati kita, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kalau hati sudah rosak, jangankan dengar azan, nak datang surau pun tak nak. Nak suruh sedekah pun tak nak. Nak menegakkan dakwah pun tak nak. Nak berjihad pun tak nak. Nak suruh berkorban ni raya haji ni pun tak nak, tuan-tuan puan-puan sekalian. Berapa ramai orang di luar sana sudah kaya raya, harta banyak, yang belum pergi haji lagi, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kenapa? Karena takut. Karena tidak ada keyakinan, karena mereka mati hati mereka. Bila mana hati mereka sudah mati tanpa mendengarkan nasihat-nasihat yang baik daripada orang-orang yang bijaksana atau daripada para ulama, yang menyebabkan mereka, hati mereka tidak ada cahaya yang menuntun mereka masuk ke dalam surga, tuan-tuan puan-puan sekalian. Itu yang pertama, al-imanu billah. Jadi yakin dalam hati, takrir bilisan. Yang ketiga, mengerjakan segala perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Mesti yang kita ingat, dakwah tidak akan pernah berlangsung kalau tidak ada mujahadah. Dan mujahadah, suatu jihad, tidak akan berketerusan kalau tidak ada pengorbanan di antara kita, tuan-tuan puan-puan sekalian. Mungkin ada orang yang mau berkorban keimanannya, berkorban di jalan Allah Ta'ala melalui jiwa mereka, ada, melalui kerjaya mereka, ada. Karena mereka tidak punya harta. Kita yang punya harta pula, kita dukung dengan pengorbanan harta kita orang yang mau mengorbankan jiwa mereka untuk agama mereka. Jadi yang pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah adalah perkara yang sangat utama dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, tuan-tuan puan-puan sekalian, perkara yang sangat utama dalam kehidupan kita,
wa naf'u lil muslimin, bermanfaat bagi umat Islam. Apa yang bermanfaat? Semua. Harta, kereta, tahta, wanita, semua bermanfaat bagi umat Islam. Punya istri yang mau berjuang di jalan Allah Ta'ala, punya anak mau berjuang di jalan Allah Ta'ala, kita sendiri mau berjuang di jalan Allah Ta'ala, punya kerjaya yang bagus, perniagaan yang mantap, mau berjuang di jalan Allah Ta'ala untuk memberikan manfaat kepada umat Islam. Jangan sampai kita termasuk golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Perbuatan yang paling mulia adalah menyenangkan hati orang mukmin dengan menghilangkan rasa laparnya, mengatasi kesusahannya atau melunasi hutangnya. Selain itu terdapat dua perkara yang tak satu pun mampu mengalahkan keburukannya. Yang pertama, menyekutukan Allah dan memberi mudarat kepada umat Islam, jiwa maupun harta mereka. Yang terakhir tadi kita garis bawahi dalam kehidupan kita, ada dua keburukan, yang mana keburukan tersebut tiada lagi perkara yang lebih jahat daripada dua perkara jahat ini, tuan-tuan puan-puan sekalian. Yang pertama, menyekutukan Allah. Mungkin bab-bab syirik tuan-tuan puan-puan sekalian mungkin sudah agak paham. Tapi yang kedua, memberikan mudarat terhadap jiwa maupun harta seorang Islam, tuan-tuan puan-puan sekalian. Tuan-tuan puan-puan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini, tuan-tuan puan-puan sekalian. Bila mana bulan Ramadan, tak payah jauh-jauh lah, di daerah tempat Ustaz tinggal Puncak Alam. Tepi Petronas Puncak Alam tersebut ada McDonald, betul? Siapa yang pernah lalu sana mungkin pernah tengok. Ada McDonald. Bila mana masuk bulan Ramadan, kita kan bersuara sama-sama boikot produk Yahudi, produk Israel dan sebagainya. Dan dan mulai sepi McDonald tadi, tuan-tuan puan-puan sekalian. Sampai masuk bulan Syawal pun masih sepi, tuan-tuan puan-puan sekalian. 3 minggu lepas, bila mana dalam media sosial kita melihat bahwasanya Palestina atau Israel telah bersetuju dengan permintaan rakyat Palestina, dengan apa yang mereka minta, McDonald ramai balik, tuan-tuan puan-puan sekalian. Ini apakah kita melakukan perkara yang kedua bermanfaat bagi umat Islam? Pak Nabi sudah sebut memberikan mudarat kepada jiwa maupun harta umat Islam. Contohnya begini, kita datang ke kedai McDonald, contoh, minta maaf sampai contoh McDonald ya tuan-tuan, pada banyak lagi. Contoh McDonald, kita mulai dari fast food lah, McDonald. Kita beli McDonald tuan-tuan sekalian, harga RM4, contoh RM4. Nah kita beli RM4, dalam RM4 itu kita memberikan keuntungan kepada produk Yahudi tadi, contoh 10 sen, atau yang paling kecil 1 sen lah. Ada yang lebih kecil 1 sen, setengah sen ke sesuku sen ke, tuan-tuan sekalian. Daripada 1 sen tadi kali 1.000 orang, 2.000 orang rakyat Malaysia, umat Islam yang memberi produk tadi. Kita beli tuan-tuan puan-puan sekalian. Sehingga terkumpullah uang dalam satu hari RM1.000 keuntungan dia untuk dihantar kepada orang Israel. Orang Israel pula beli peluru tuan-tuan sekalian. Satu peluru tadi contoh RM1.000 tuan-tuan sekalian. Satu hari dia beli biji satu peluru untuk membunuh umat Islam yang berada di Palestina. Sebenarnya yang membunuh orang Israel atau gitu tuan-tuan sekalian? Tangan-tangan Israel. Dananya, uangnya dari siapa? Dari kita sebenarnya, tuan-tuan puan-puan sekalian. Tanpa tidak langsung kita telah memudaratkan umat Islam, jiwa maupun harta umat Islam, khususnya yang ada di Palestina, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kalau kita buka dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Allah Ta'ala berfirman yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang ada di bumi ini yang baik-baik. Kalau kita buka dalam tafsirannya, baik daripada segi apa? Baik daripada segi kesehatan, baik daripada segi ekonomi, baik daripada segi politik, baik daripada segi kemiliteran, tuan-tuan sekalian. Contoh kita ambil daripada segi ekonomi, tuan-tuan sekalian. Ayat ini dijadikan pedoman oleh orang-orang Yahudi. Kenapa Ustaz berkata seperti itu? Karena umat Yahudi sudah dari dahulu lagi melangkah lebih maju dibandingkan kita untuk memboikot produk-produk selain produk mereka, tuan-tuan puan-puan sekalian. Ada keluar dalam media sosial YouTube, tuan-tuan sekalian, kisah seorang ustaz yang pergi ke Europe sana. Dia pergi ke Europe, dia tengok satu peristiwa yang membuat hatinya bersedih. Bersedih kenapa? Oh, begini sifat orang Yahudi bila mana dia pergi jalan-jalan lain sebagainya. Seorang Yahudi ini dia nak check out daripada hotel, tuan-tuan puan-puan sekalian. Bila mana dia nak check out malam,
kira-kira pukul 11 malam kurang lebih. Time itu pula cuaca tak memungkinkan orang Yahudi ini untuk berjalan kaki. Dia pula berbicara kepada pegawai hotel, tolong carikan saya taksi katanya. Kemudian pegawai hotel panggilkan taksi yang pertama datang. Apa kata orang Yahudi tadi? No, dia tak nak naik. Jalan. Datang taksi yang kedua sama, dia tak nak naik. 3, 4, 5, 6 sampai ke 9 taksi dia tak nak naik. Datang taksi yang 10, tuan-tuan, puan-puan sekalian, dia naik. Sebelum dia naik ditanya oleh pegawai hotel tadi, tuan, kenapa tak nak naik taksi yang pertama sampai 9, 10 nak naik pula katanya. Apa jawaban daripada seorang Yahudi tadi, tuan-tuan, puan-puan sekalian? Taksi yang pertama sampai 9 saya tak tahu siapa pemilik syarikat taksi ini. Tapi yang ke-10 saya tahu pemiliknya adalah seorang Yahudi. Tengok tuan-tuan, puan-puan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa mereka melangkah lebih awal dibandingkan kita untuk memboikot produk-produk selain produk mereka, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Jadi sekarang ni tuan-tuan, puan-puan sekalian, sejarah Islam mereka gunakan untuk menghancurkan Islam. Kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya meningkatkan ekonomi umat Islam ketika itu dengan para sahabat, sehingga orang Yahudi berketergantungan dengan ekonomi kita, tuan-tuan sekalian. Sekarang ini terbalik pula, kita berketergantungan dengan produk-produk mereka, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sangat utama dalam kehidupan kita bermanfaat bagi umat Islam, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Jadi kalau kita punya kerjaya, gunakan kerjaya kita tadi untuk membela umat Islam. Kalau kita punya anak, kita gunakan anak kita tadi, kita didik dia secara agama untuk mau dia nanti berjuang di jalan Allah Ta'ala bila mana mereka balik nantinya, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Ini tuan-tuan, puan-puan sekalian, kadang-kadang punya anak masuk mahatafiz, tuan-tuan, puan-puan sekalian, anaknya okey belajar tempat kita, emak dia pula sibuk nak ambil anaknya, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kenapa? Terlalu cinta sangat dengan anak, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Jadi sebenarnya tuan-tuan, puan-puan sekalian, hendaklah makna hari raya korban kita ni, sebelum kita masuk hari raya Aidil Adha ni, kita betul-betul mendalami makna korban itu sebenarnya apa. Makna korban sendiri. Kalau korban, kita sebut korban. Korban itu asal katanya dari apa? Diambil daripada bahasa Arab, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Yang maksudnya qaraba yuqarribu, artinya dekat. Korban, kita sebut korban, berkorban. Rupanya qaraba yuqarribu artinya dekat. Jadi kalau maknanya korban tadi, kita mengorbankan sedikit harta kita, tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hanya berkorban hanya di hari raya Aidil Adha, tuan-tuan, puan-puan sekalian, dengan harta kita atau dengan masa kita, dengan jiwa kita, tuan-tuan, puan-puan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada hari raya Aidil Adha, kita lupa lagi, tuan-tuan, puan-puan sekalian, makna pengorbanan tadi, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Jadi bagaimana, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita tengok Hanzalah, seorang sahabat, dia meninggalkan kenikmatan dunia, dia tinggalkan istrinya di malam pertama untuk dia mengejar syahid di medan perang Uhud, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Jadi minta izin sehari sebelum terjadi peperangan Uhud, Hanzalah minta izin sama Rasulullah untuk menikahi seorang wanita muslimah. Dia menikah, tuan-tuan, puan-puan sekalian, malam tu malam pertama, puan-puan sekalian. Kita malam pertama tak nak dikacau, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Ni Hanzalah, tuan-tuan, puan-puan sekalian, esok paginya dia dengar tu takbir Allah Akbar, la ilaha illallah, dia terus tanpa pikir panjang tinggalkan istrinya, dia ambil baju perangnya, naik atas kuda dia kejar Rasulullah SAW ke tengah medan peperangan Uhud. Singkat ceritanya, dia terbunuh di medan perang Uhud. Tapi tengok apa ganti daripada Allah Subhanahu wa taala bila mana dia mati syahid, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Malaikat datang memandikan mayit si Hanzalah secara bergantian. Ternyata dia mati dalam keadaan junub, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Lalu makna raya korban juga, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Bagaimana Allah Taala tukar Nabi Ismail alaihissalam, anak Nabi Ibrahim, dengan seekor hewan korban. Apa malaikat Jibril datang? Apa katanya? Waqad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, kamu telah percaya dengan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami akan membalas segala apa orang-orang lakukan dalam kebaikan. Apa yang dibalas oleh Allah Ta'ala bagi pengorbanan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam, dengan mengorbankan jiwa mereka, mengorbankan anaknya. Wa fadainahu bidzibhin azim.
Allah Ta'ala tukar dia Nabi Ismail alaihissalam dengan satu hewan sembelihan yang besar, tuan-tuan puan-puan sekalian. Tuan-tuan puan-puan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi inilah perkara yang sangat utama dalam kehidupan kita. Iman kepada Allah bermanfaat bagi umat Islam, tuan-tuan puan-puan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apapun yang patut kita korbankan di jalan Allah Ta'ala, korbankan. Dua perkara ini tak boleh terpisah, tuan-tuan puan-puan sekalian ya. Jadi kalau ada orang tengok dia beriman sama Allah tapi dia tidak mau bermanfaat jiwa raganya untuk umat Islam, berarti dia belum beriman lagi kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dia tengok dia senantiasa memberikan manfaat kepada umat Islam tapi tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala, dia tidak akan dikira pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena hadis ini seperti mana tiga perintah Allah Ta'ala dalam ayat suci Al-Quran, contohnya wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan tunaikan zakat. Orang solat tak tunaikan zakat, solatnya tidak sempurna. Ada orang zakat tak tunaikan ibadah solat, zakatnya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Contohnya lagi, anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ada orang bersyukur pada Allah, kepada orang tuanya tak pernah bersyukur. Allah Ta'ala tidak terima rasa syukurnya kepadanya. Begitu juga dengan ini. Nak mengaku diri kita beriman kepada Allah, mesti diri kita, jiwa kita, harta kita, apa yang kita miliki bermanfaat bagi umat Islam khususnya. Jadi apa yang patut kita korbankan di jalan Allah Ta'ala, korbankan. Boleh korbankan masa, korbankan masa. Boleh korbankan jiwa, korbankan jiwa. Boleh korbankan harta, korbankan harta. Korbankan korbankan anak untuk dididik secara agama. Kalau boleh berpisah jauh-jauh antar pergi mana-mana pun tak ada masalah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Itu artinya makna pengorbanan kita di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, tuan-tuan puan-puan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada satu perkataan, tuan-tuan puan-puan sekalian, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil muqawwis. Seorang mayit di dalam kuburnya itu tidak lain seperti orang tenggelam yang minta pertolongan. Seorang mayit yang masuk ke dalam kubur seperti orang yang minta pertolongan tapi tak ada yang dengar, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kalau iman kita dah tak ada yang boleh kita persembahkan kepada Allah Ta'ala di dunia, mementingkan diri sendiri, tuan-tuan puan-puan sekalian. Ketika mana mati, tuan-tuan puan-puan sekalian, orang yang mati ni, dia duduk dalam kubur seorang-seorang, ditutup dengan tanah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Ahluhu balik, keluarganya balik, hartanya balik, yang menemani dia amal perbuatannya. Amal perbuatan pun tak ada, bekalan pun tak ada. Apa kepada siapa kita nak teriak minta tolong, tuan-tuan puan-puan sekalian. Isteri yang berjanji sehidup semati, abangnya mati, isteri kahwin lagi. Apalagi sebaliknya, suami istrinya mati, suaminya kahwin lagi, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi semuanya akan meninggalkan kita. Jadi jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang mati ke dalam kubur kita meminta tolong, tiada orang yang menolong kita atau perkara yang dapat menyelamat kita daripada ujian akhirat yang pertama, tuan-tuan puan-puan sekalian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bis salihil a'mal. Kemuliaan dunia dengan harta, kemuliaan akhirat dengan amal soleh. Jadi kalau nak mulia di dunia saja, bolehlah perbanyak harta. Banyakkan harta silakan, tak ada masalah. Tapi jangan lupa, tuan-tuan puan-puan sekalian, izzul akhirati bisalihil a'mal. Gunakan harta yang kita miliki sekarang ini untuk meraih kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, yaitu dengan mengerjakan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rapatkan barisan kita. Jangan saling berikhtilaf, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kalaupun ada ikhtilaf, jadikan itu satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mulai dari mana, tuan-tuan puan-puan sekalian? Mulai daripada solat kita. Kalau tuan-tuan puan-puan sekalian belajar ilmu tasawuf, tuan-tuan puan-puan sekalian, nak tengok hati orang ni, dia terjaga ukhuwah Islamiah dia di antara jamaah mudah. Tuan-tuan puan-puan pergi satu surau, pergi satu karya yang ada masjid atau surau, duduk dalam surau tadi. Ketika mana tuan imam berkata, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah, rapatkan bariskan, luruskan barisan, tuan-tuan puan-puan sekalian,
Kalau tak rapat barisan satu jemaah tadi, berarti hati mereka tidak ada rasa ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Mungkin makan bersama, solat bersama semua, sama-sama tuan-tuan puan-puan sekalian. Tapi kalau barisan solat pun tak nak rapat tuan-tuan puan-puan sekalian, itu membuktikan hati kita belum bersatu lagi tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, mulai dari mana? Mulai daripada solat berjamaah kita. Kalau seorang pemimpin dalam solat berkata rapatkan, kita rapatkan. Jangan sampai itu kita berenggangkan barisan, Allah Ta'ala letak tu rasa permusuhan, rasa perbencian di antara kita. Sudah cukuplah perbalahan di antara kita selama ini tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi jadikan di saat umat-umat yang lain bersatu, mestinya kita bersatu. Kuatkan akidah kita, kuatkan barisan kita. Jangan sampai orang-orang munafik menghancurkan barisan kita tuan-tuan puan-puan sekalian. Tetap dengarkan nasihat ulama, duduk bersama mereka tuan-tuan puan-puan sekalian. Jangan tengok siapa yang bicara. Tu ambil kisah daripada Imam Hanafi. Imam Hanafi dinasihatkan dengan budak kecil. Apa kata Imam Hanafi? Dia bersujud di hadapan Allah Ta'ala, menitiskan air matanya. Kenapa? Karena dia takut dengan julukan seorang imam yang besar akan tergelincir dia di akhirat. Budak kecil tadi tergelincir di dunia aja, tapi Imam Hanafi bimbang dia akan tergelincir di akhirat nantinya tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi unzur ma qala wala tanzur man qala. Tengok apa yang dibicarakan, jangan pernah tengok siapa yang berbicara tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi itu saja. Kalau ada salah khilaf, Ustaz meminta maaf tuan-tuan puan-puan sekalian. Kalau ada hak dan benarnya datang daripada Allah dan Rasulnya, yang baik boleh diambil, yang buruk boleh dibuang tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebelum saya tutup, ya, kita tahu depan ini kita akan ada tahlil. Jadi Ustaz minta masa 2 minit lagi pada tuan-tuan puan-puan sekalian, ya. Jadi alhamdulillah, ya, sebulan ni kutipan derma di bulan Ramadan, kutipan derma di bulan Syawal. Jadi kita dapat tanah ni sebelum Ramadan tuan-tuan puan-puan sekalian. Dekat Ramadan kita dapat tanah. Sebenarnya Ustaz dapat 3 tanah. Di Padang Jawa Ustaz dapat 3 hektar. Kemudian di Sementau Ustaz dapat 2 hektar. Di Negeri Sembilan di Bongek Ustaz dapat 1.3 hektar. Tapi kita memilih di Negeri Sembilan tuan-tuan puan-puan sekalian. Kenapa Ustaz memilih Negeri Sembilan? Karena kita tengok tuan-tuan puan-puan sekalian, sedih kalau tuan-tuan puan-puan datang solat jemaah ke sana kan tuan-tuan puan-puan sekalian, tok imam, tok nazir, tok bilal dan sebagainya cuma 5 orang tuan-tuan puan-puan sekalian. Tapi bila mana lepak kedai nasi mamak, nasi lemak di sebelah surau tadi, sebelah masjid tadi, ramai pula yang datang tuan-tuan puan-puan sekalian. Itu kenapa disebut tuan-tuan puan-puan sekalian, Malaysia ini jantungnya di mana? Malaysia ini jantungnya ada di Selangor. Kalau Selangor ni mati tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, mati ni Selangor ni tak hidup dengan masjidnya, suraunya, bankruptlah Malaysia tuan-tuan puan-puan sekalian. Betul tuan-tuan puan-puan sekalian. Ini sebab sahabat Ustaz ada yang tengah ambil PhD dekat UM sana, diambil bab politik ni tuan-tuan puan-puan sekalian, ya. Jadi Selangor ni kita tengok Allah Ta'ala buka keberkatan di antara kita, maha tafiz di mana-mana. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, ladang dakwah kita yang sebenarnya sekarang ni di negeri-negeri jiran-jiran kita sebelah sana tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi mudah-mudahan dengan adanya maha tafiz kita nanti tuan-tuan puan-puan sekalian, boleh hidup lagi satu karya tadi tuan-tuan puan-puan sekalian. Sekarang pun Ustaz ada dipanggil ceramah di sana tuan-tuan. Mungkin dia tengok Ustaz Sufyan kan masuk dalam Facebook. Ustaz masuk dalam Facebook orang-orang bongik perantauan tuan-tuan. Dia mulai panggil lah. Minggu lepas Ustaz di Senawang dipanggil. Nasib baik tak ada SB tuan-tuan puan-puan sekalian, ya. Tapi tak apa, banyak juga yang derma tuan-tuan puan-puan sekalian. Tengok ni 27 hari bulan ni Ustaz di Bongek pula ceramah tuan-tuan. Di kampung mana? Cembung ke mana tuan-tuan puan-puan sekalian. Saya pun tak tahu lagi surau kat mana. Jadi mudah-mudahan dengan adanya satu tahfiz kita di sana, lebih terbuka lagi minda mereka, terbuka lagi hati mereka. Oh, inilah kebenaran yang datang daripada Islam tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi kalau Selangor sudah banyak, itu kita punya niat buka di sana. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, doakan kami, maafkan kami. Ya tuan-tuan sekalian, semoga kami istiqomah dalam mendirikan tahfiz kami di sana. Dan tuan-tuan puan-puan sekalian, tuan-tuan puan-puan tak boleh berkorban dengan jiwa tuan-tuan sekalian, dengan tenaga ke sana tuan-tuan sekalian. Cukuplah pada malam ini tuan-tuan puan-puan sekalian berkorban dengan sedikit harta tuan-tuan puan-puan sekalian. Banyak pun tak ada masalah tuan-tuan puan-puan sekalian, ya. Sedikit, saya minta sedikit, banyak pun tak ada masalah tuan-tuan puan-puan sekalian, ya. Jadi sebenarnya saya selapan ni tinggal ambil untungnya je tuan-tuan puan-puan sekalian. Ya, foundation sudah siap, lantai konkret lantai sudah siap tadi alhamdulillah.
jadi kita tinggal ikat batu-batu je. Dijangkakan dalam 15.000, 20.000 ringgit lagi, insya-Allah tingkat pertama kita siap tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi kalau malam ni tuan-tuan puan-puan sekalian, Ustaz sangat berharap. Sebenarnya ni saya selapan ni Ustaz dengar daripada ustaz-ustaz lain, katanya ini orangnya dermawan-dermawan. Ustaz nak tengok malam ni tuan-tuan puan-puan sekalian. Mungkin ini jadi yang pertama dan terakhir. Tinggalkanlah kenang-kenangan untuk tahfiz kita. Oh, bila mana Ustaz pandang tahfiz Ustaz, ni batu-batu daripada jemaah Seks 8 tuan-tuan puan-puan sekalian ya. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, di belakang sana ada sejadah. InsyaAllah sejadah minta izin pada AJK Surau, pada tuan-tuan puan-puan sekalian. Ya, lalu siapa yang tak bawa duit pun nak bank in pun tak ada masalah tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi luar sana ada nombor akaun bank kita ya. Sekarang di akaun bank kita tinggal RM200 ya tuan-tuan sekalian ya. Karena kita dah keluarkan last bayar barang tu 18.000 dah habis tuan-tuan puan-puan sekalian ya. Jadi insyaAllah kalau rezeki yang lebih, kalau ada umur yang panjang kita boleh berjumpa lagi. Lalu di luar sana juga ada beberapa perniagaan ya, membeli sambil menderma, beli 1 botol minyak bidara kita menderma RM5 tu tahfiz kita. Lalu di luar sana juga ada barokah. Barokah original daripada Mesir. Bungkusnya pun masih daripada Mesir lagi tuan-tuan puan-puan sekalian. Ya, jadi membeli 1 kotak tadi menderma RM2 tu tahfiz kita insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari pada malam ini bermanfaat untuk dunia akhirat kita. Mudah-mudahan silaturahim kita pada malam ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah taala. Anak-anak kita, cucu-cucu kita termasuk golongan anak-anak yang soleh sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk anaknya, tuan-tuan puan-puan sekalian, keturunannya. Mudah-mudahan orang yang tengah berjuang di jalan Allah taala khususnya di negara kita Malaysia ini diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam berjuang baik daripada segi harta dan jiwa mereka, tuan-tuan puan-puan sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika ya Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin khususan fi biladina hadza Malaysia wa khususan fi biladi Palestin wa Suria wa Yaman wa Misr wa fi kulli zaman wa fi kulli makan min masyarikil ardh wa magharibiha ya Fattah ya Fattah ya Fattahul Alim. Inna fatahna laka fatham mubina. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min du'ain la yusma wa min qada'in la yurfa innaka anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada salah khilaf Ustaz minta maaf. Siapa yang nak belajar bahasa Arab boleh datang tempat Ustaz ya, setiap hari Sabtu pukul 8 sampai pukul 11. Tapi istiqamah, ada 10 orang istiqamah orang tua tuan-tuan sekalian. Sekarang dah boleh cakap Arab dah tuan-tuan puan-puan sekalian. Lawaklah tapi kita Sabtu pukul 8 sampai pukul 11. Masuk je sana semua cakap Arab tuan-tuan puan-puan sekalian. Baik orang tua-tuanya pun sama tuan-tuan puan-puan sekalian insya-Allah. Berapa biayanya? Free tuan-tuan puan-puan sekalian ya. Wabillahi taufiq, syukurallah ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.